ini wanginya familiar nih. Oh iya, ini wangi kayak kolon orang meninggal. Ya, kalau saya lihat ini ada faktor dari keturunan juga sih ya. Mistis. Jangan disobekin bantalku. Allah Akbar. Sesuatu yang ada pada dirimu tak lepas dari aliran darah para leluhurmu. Namanya kembar mayit. Kembar mayit. Saya baru dengar loh Niki bahasa ini. Terima kasih banyak juga untuk Mata Langit ya. Jadi sempat sampai terhentak gitu kayak, what, ini bener banget ya gitu, kayak Ngena diingatkan gitu ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Mani. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di markas Mata Langit seorang artis penyanyi yang namanya Madam Els. Terima kasih sudah datang ke Mata Langit. Terima kasih juga Kak Ratna. Jadi Madam Els ini baru rilis sebuah album. Maaf ya waktu ngundang launching aku nggak bisa datang karena kebetulan ada kegiatan lain. Nggak apa-apa. Boleh nggak dinyanyiin sedikit aja lagu dari albumnya yang saat ini sedang dipromosikan? Ada berapa lagu ya? Ada sekitar 11 lagu dalam satu album. Tapi yang terbaru itu ada yang masih campaign promo, ini ada Hujan dan Kerinduan. Oh, Hujan dan Kerinduan Hujan judulnya. dan Kerinduan judulnya, betul. Oke, boleh nggak nyanyiin sedikit? Ku suka saat hujan turun, serasa kita kan selalu bersama. Memang kamu sudah lama pergi dan hujan semalam membuat ingatanku kembali. Cie, ceritanya Nanti dilihat hasilnya di rindu yang terpendam dan muncul lagi saat hujan tiba, ya gitu ya. Nah, Madam Els ini punya kisah di luar nalar yang ingin diceritakan ke Sobat Mata Langit. Kisah apa nih yang mau diceritakan? Pernah kan dulu masih kerja di satu company, jadi sering keluar kota ya. Keliling Indonesia lah gitu. Dalam 1 tahun tuh adalah 6 bulan tuh aku pasti keluar kota. Nah, pernah di salah satu hotel gitu lagi tidur kan. Tugas keluar kota jadi kita kelabing-kelabing. Nah, setelah pulang kelabing tuh kan tidur tuh sampai. Terus sekitar jam setengah malam itu sekitar jam 1 atau jam 2 deh saya lupa. Jadi saya tidur kan berdua tuh sama teman. Jadi saya kebangun gitu kan, bukan karena mimpi juga, karena pengen ke toilet gitu. Jadi saya pergi ke toilet tuh, saat itu berasa kayak toiletnya tuh, wah ini kok kristal semua, kayaknya mewah banget gitu. Jadi itu kayak mungkin setengah tidur ya. Abis itu setelah dari toilet saya bilang kok bagus banget ya nih hotel gitu, kayak sadar-sadar enggak, akhirnya tidur lagi. Balik ke tempat tidur setelah dari toilet, teman saya yang sebelah itu memang belum tidur gitu, jadi dia masih nonton TV lah kayak nonton film. Nah dia bilang kok wangi banget dari toilet pakai parfum gitu kan. Nggak pakai parfum gitu kan, karena kan tadi dari clubbing baju juga bau asap rokok segala macem gitu kan. Yang ada juga pasti masih bau asap rokok karena nggak mandi langsung tidur gitu. Iya, terus dicoba dicium gitu sampai setengah dengkul ya. Iya wangi dia bilang gitu. So, aku juga cium gitu. Oh iya kok wangi ya? Coba tadi pakai parfum nggak pakai parfum, gue bilang dicium lah baju abis clubbing. Nggak bau, nggak wangi karena kan baunya asap rokok malah enggak gitu loh. Kok wangi ya? Ya bingung gitu. Kenapa ya? Gitu kan nggak tahu deh. Dari mana nih wanginya gitu kan? Kok wangi parfumnya kayak familiar gitu ya. Udah aku akhirnya nggak berani tidur lagi di tempat tidur tersebut. Aku duduk. Pindah ke sofa gitu. Akhirnya udah beneran sadar gitu. Dicium masih wangi-wangi gitu kan. Terus kita inget-inget gitu. Ini wanginya familiar nih. Ternyata wangi kayak kolon kalau orang baru meninggal itu kan biasanya pakai disiramin kolon-kolon kayak gitu, kayak wangi kenangan atau apa. Oh iya ini wangi kayak kolon orang meninggal. Terus akhirnya di detik itu juga, malam itu juga kita check out. Oh gitu ya? Saya terus kabur dari aku udah gemeter dong. Iya gemeter gitu pas
di saat kita sadar itu wanginya orang kolon tersebut hilang wanginya. Coba cium lagi. Enggak, udah enggak. Ya enggak. Berarti kan maksudnya kadang pengen denial tapi yang ngerasain tuh 2 orang kan gitu. Jadi ya udah malam itu check out jam 3 pagi langsung beres-beres. Kita check out aja dari hotel itu karena kita kebetulan mau flight lagi ke kota selanjutnya, akhirnya kita langsung ke airport aja gitu karena yaudahlah udah takut dan udah sampai gemeter gitu badannya udah sampai menggigil dingin gitu. Aku sebenarnya pikir kayak apa perasaan dong, apa mimpi atau apa, tapi kan teman aku yang awalnya cium aku juga cium-cium, oh ya wangi gitu ya. Nah itu sampai sekarang sih kalau masih jadi misteri ya? Masih jadi misteri apakah itu benar atau enggak, tapi kita ngalamin gitu. Seperti itu deh. Betul, itu pengalaman di luar nalar pertama. Betul. Yang mau diceritakan. Ya. Ada lagi waktu itu mimpi, jadi sekitar jam 2 malam itu aku mimpi. Nah ini antara mimpi atau secara sadar nggak tahu juga. Jadi dalam mimpi aku tuh aku lagi setir mobil, mundurin mobil aku dari parkiran keluar gitu karena saat itu lagi bermalam di rumah orang tua, nggak ada parkiran gitu kan. Nah aku parkir di rumah orang gitu, di rumah orang, numpang di garasi orang lah. Terus aku dalam mimpi aku keluarin mobilnya sampai mundur jauh ke luar gang gitu ya, sampai keluar gang bahkan bukan dari garasi aja. Akhirnya terus tiba-tiba dalam mimpi aku tuh ada yang ketok-ketok pintu, duk. Terus aku pikir kayak ini apaan sih gitu kan, mimpi atau enggak gitu kan. Udah gitu pas sadar, oh ternyata beneran diketok kamar gitu, pintu kamar jam 2 malam apa jam 3 gitu. Aku keluar terus aku bilang ternyata almarhum bapak aku kan. Maksudnya waktu itu masih hidup waktu itu. Okay. Ya jadi almarhum bapak bilang diketok beneran gitu. Kenapa aku sampai setengah sadar? Dia bilang ayo mundurin mobil. Loh. Jadi orang yang punya rumah yang aku tumpangin mobil aku parkir di situ meninggal. Terus aku kayak, aku langsung lemes gitu. Kok kayak nyambung sama mimpinya? Dia kayak, aku langsung terduduk lemes kayak, nggak sadar gitu. Maksudnya itu keluarin mobil lagi, si Pak ini meninggal. Dia bilang itu kan mau digelar gitu kan, mobil kamu menghalangi gitu, jadi dikeluarin dulu sebentar. Aku sampai lemes nggak bisa bangun gitu kayak. Masih bingung kayak tadi mimpi apa sih gitu kan. Jadi kayak dapat firasat duluan kan. So aku sempat kayak 10 menitan tuh lemes gitu, nggak bisa keluar. Entar dulu sebentar lagi menelaah di kepala gitu. Ini mimpi yang mana yang beneran gitu kan. Bener, cepetan dikeluarin. Udah jadi sampai jalan ke mobil itu sampai kayak setengah. Ini gue udah sadar belum sih gitu. Terus ada lagi, aku sih nggak tahu, teman aku bilang itu sixth sense atau apa, aku nggak paham lah ya. Gue bilang ya udah terjadi begitu aja, dan sampai sekarang jadi pertanyaan kok bisa kayak gitu, kayak di luar nalar aku aja gitu ya, sebagai orang yang kok bisa sih gitu pengen denial tapi ya itu kejadian gitu. Tapi ini kan berarti kan instingnya kuat ya. Itu dari umur berapa? Apa kejadiannya pas udah dewasa semua? Sebenarnya tuh mungkin dari dulu ya sering kayak digangguin malu halus katanya. Kalau kata mama dari masih baby, jadi masih baru lahir gitu berapa hari tuh sering nangis tengah malam. Dibawalah sering ke orang pinter lah, katanya kalau orang zaman dulu tuh sering disebur dikit-dikit. Disuwuk kalau bahasa Jawa tuh. Gitu. Terus kalau malam-malam nangis tiba-tiba masih bayi gitu katanya, nangis kejer disembur lagi gitu lah, dibawa ke orang pinter kayak gitu-gitu sih kata mama. Tapi seiring berjalannya waktu tuh kalau pas lagi remaja tuh suka ngelihat kayak kok tiker kayak bunyi jalan sendiri yang kayak gitu. Tapi kan aku pikir kayak enggak itu sih halusinasi. Aku bilang halusinasi gitu kan. Ya, semakin kuat ya instingnya itu. Cuman ada temen yang bilang kayak mau dibukain nggak? Aduh enggak, aku nggak siap deh kayaknya gitu kan, karena berapa kali kejadian selalu kayak di luar nalar tapi kok kejadian gitu. Kayak waktu mama pernah juga kasih kabar, dia telepon, aku lagi di kantor gitu, dia telepon, awalnya gini, pas aku mau berangkat kerja kan lewatin rumahnya ibu tersebut nih di rumah, aku cuma ngeliat nengok doang, nggak tahu kenapa pengen nengok aja gitu, nengok terus udah kayak nggak tahu perasaan apa, udah pas sampai kantor tiba-tiba si mama nelfon, ini mau nyelawat nggak, siapa mas, ibu ini meninggal, aku gitu langsung. Terus dia bilang, kok tahu, kamu siapa yang ngabarin? Aku lemes dong, itu di luar kesadaran juga aku nyebutin nama ibu itu gitu. Terus aku langsung, apaan ya tadi aku sebener mah? Jadi nggak sadar gitu nyebutin nama kayak itu. Kaget sendiri ya. Iya, terus pas mama bilang, kamu udah dikabarin siapa?
Terus loh, kok aku bisa nyebut nama itu ya, astagfirullah gitu kan, maksudnya kayak kok keluar begitu aja gitu, kayak di luar kesadaran. Oh kenapa sih mah, bener mah ya kamu siapa yang ngabarin? Enggak ada yang, belum ada yang ngabarin, baru udah aku lemas. Terus oh yaudah mah aku pulang ya, kayak gitu ya, pokoknya gitulah. Jadi banyak kejadian di luar nalar ya yang sebenarnya Mbak Madam S sendiri nggak pernah belajar ilmu atau apa Enggak gitu? sih, enggak pernah. Berguru gitu nggak pernah? Nggak pernah sama sekali justru. Cuman nggak tahu. Tiba-tiba diberi insting itu? Iya, entah jadi dari orang mana. bilang mungkin apa sih namanya itu, satu anugerah atau apa, nggak ngerti ya. Saya juga pikir dulu pernah sempat aku bilang teman, apa kita cari orang kiai atau apa, ini kenapa sih kayak gini gitu. Cari kan. jawabannya. Iya, karena kan aku sebenarnya nggak kepengen dan tidak berharap gitu seperti itu, tapi kejadiannya begitu aja. Kadang kepengen kayak enggak. Teman aku bilang lu selalu denial, dia bilang gitu. Ya cuman kejadian. Nah ini sekarang yang ingin ditanyakan sama Panglima apa? Ya itu justru waktu itu aku pengen nanya sama seseorang yang mungkin bisa paham atau mengerti itu sebenarnya apa sih, beneran apa enggak gitu. Sampai Ada sekarang apa aku- dengan iya, Madam ya? Betul. Apa ada Kok sosok yang mendampingi Nah, apa gitu seperti ya? itulah ya. Karena saya tidak terlalu paham untuk hal begitu. Tapi bahwasannya ada alam gaib di luar alam manusia, percaya? Awalnya dulu saya nggak percaya dulu, tapi seiring berjalannya waktu nih, usia sudah mulai dan semakin sering saya mengalami, jadi ya oke, berarti benar adanya gitu. Karena saya ngalamin semakin banyak yang saya alamin gitu, semakin Memang saya ada denial. makhluk lain di luar Betul, manusia yang iya. berdampingan gitu ya? Iya, kalau zaman dulu masih remaja gitu kayak oh enggak, makanya ada ini goyang gitu, enggak ada gitu kan. Gitu sih. Ya, Panglima apa yang bisa disampaikan untuk Mbak atau Madam L? Ya, kalau saya lihat ini ada faktor dari keturunan juga sih ya, yang bisa melihat sisi sisi batin lah kita bilangnya, di alam-alam yang di luar alam manusia gitu. Jadi sudah punya kemampuan dan bakat dalam darah gitu, dari Leluhur? faktor keturunan gitu. Jadi bukan karena belajar, bukan karena apa, memang tubuhnya itu udah peka gitu, tanpa disadari sesekali gitu bisa mengetahui tanpa kayak tadi misalnya mau di keluarganya berkata, ibunya ini ada meningkat tangga kita, tiba-tiba udah tahu sendiri, karena batin itu udah berbicara gitu. Iya. Karena mata batin kita ini kan paling tajam daripada mata zahir kita gitu. Jadi kalau saya nggak heran sih, karena memang nggak semua manusia gitu Iya. Bisa seperti dibekali kemampuan seperti itu. Jadi artinya ini bukan sebuah kesalahan kan, ini ya sebuah anugerah. Kalau saya sebutnya anugerah dari yang Maha Kuasa gitu. Jadi nikmati saja, syukuri, dan diasah gitu. Diasah dalam arti kata itu kemampuan ini itu dipertajam lagi gitu. Dengan doa, dengan tirakat, macam-macam lah gitu. Jadi memang benar sih apa yang dikatakan Pak Lim, semakin kesini kan aku udah rajin ibadah nih. Nah justru tuh semakin kuat ya. Oh gitu ya? Iya. Kan kalau zaman dulu mungkin kayak sholat aja masih bolong-bolong apa kan. Tapi apakah ada cerita dari orang tua leluhurnya dulu seorang apa gitu? Mungkin ahli Gitu spiritual. Saya ada ngeliat siluman buaya. Mengikuti? Iya, siluman buaya, nenek-nenek, anak kecil, Aduh kok gue merinding. harimau. Wah, Itu ada 4 sosok ya. Waduh. Yang terlihat. Ini kok cerita-cerita harimau juga pernah ada cerita Iya. harimau, saya merinding Pernah gue mimpi? kalau cerita harimau. Pernah mimpi atau Enggak, gimana? merinding kalau udah ngomongin harimau. Jadi dulu pernah di hajatan di kampung ya. Karena kan Di mana kampungnya? di Kuningan Cirebon. Nah. Jadi dulu ada saudara tuh mau menikah. Biasanya kalau orang kampung tuh bikin tungku dadakan kan, tungku tanah liat ya. Itu zaman aku kecil tuh SD. Justru aku dulu kayak masih ya enggak kayak leng-lengan kan zaman waktu kecil. Jadi malam-malam sore-sore tuh tungku dibuat masih basah kan. Pagi-pagi tuh orang berkerumun, tiba-tiba ternyata ada tapak macan. Dulu waktu masih SD aku menyaksikan gitu kayak dan dari 6 bersaudara ini cuman aku yang mengalami gitu, tapi semua tetangga situ juga tapi itu ada tapak macan mau kalau orang Sunda bilang gitu. Terus aku lihat oh ya gitu, jadi aku terpatri banget di dalam otak tuh kayak
tapak, bukan kucing, kalau kucing kecil ya, ini besar gitu. Jadi itu aja yang terpatri di otak sampai sekarang gitu. Oh ya, kok dulu ada tapak macan, harimau begitu. Tapi Oke, Panglima sudah menarik makhluk yang kita bisa ajak komunikasi untuk mengungkap kisah mistis. Jangan disobekin bantalku, jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ayo Mbak, sini. Kok marah sih? Sini, jangan takut akan dadaku. Sini dekat aku. Kamu siapa? Apa hubungannya sama Madam Els? Makanan tetap saja selalu terjadi. Maksudnya apa ya? Maaf, punya bisnis. Iya. Apa? Usaha Ada banyak lah, ada makeup, ada foto, kosmetik. ya. Studio foto. Studio foto, ada makeup studio, ada digital agency, banyak sih, ada beberapa. Tapi baik, maksudnya perkembangan usahanya gimana? So far ya oke lah. Yang kamu bilang jatuh itu yang mana? Makananmu apa? Yang ada di suatu tempat Di mana? Kak, Kuningan. tempat itu berada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Sambil diingat-ingat ya informasinya kita terima. Tempat di Jakarta yang ada kaitannya dengan Madam, yang ada huruf T-nya apa? Apa ya? Tinggalnya di Tebet. Tebet T. Di rumahnya. Foto, studio foto. Studio fotonya di Tebet. Iya. Makananmu itu apa? Berupa apa? Sesaji. Oh. Apa Mbak ada ngasih sesuatu? Enggak sih. Karena saya nggak kayak gitu. Enggak. Oh, minta. Kamu di situ dikirim orang. Kok kamu mengharuskan? Emang kamu siapa? Kalau emang kamu tinggal di situ asal nggak mengganggu, ya udah saling menghargai aja, nggak usah minta-minta macam-macam. Emang tuh bangunan punya sendiri apa Sewa atau Punya sendiri sih. toko atau gimana? Rumah. Rumah. rumah tapi dibuat studio. Iya. Sudah berapa lama? Studionya sih udah 5 tahun ya. Oh, udah lama juga. Kamu ada di studio itu udah berapa lama? 3 tahun. Kok bisa ada di situ? Semenjak bunyi itu Semenjak bunyi. Bunyi apa? Memang pernah ada seperti bunyi ledakan? 3 tahun. sesuatu yang jatuh. Oh, oke. Bukan ledakan tapi benda jatuh. Ada ya yang pernah dengar nggak? Mungkin bukan Madam, apa karyawannya atau anggota keluarganya? Nggak tahu deh, 3 kayaknya sih tahun yang lalu. nggak inget sih. Dia nggak Karena saya ingat. jarang di sana kan sebenarnya. Oh, yang di sana siapa? Sampai go aja. Ya anak-anak aja. Oh, karyawannya. Madam nggak tahu soal itu. Mungkin karyawannya. Jadi 3 tahun yang lalu kamu dikirim melalui bunyi benda jatuh itu. Siapa yang ngirim? Ia mengatakan kepadaku Ia mengatakan kepadaku, ada yang memberi dia itu siapa? Yang nyuruh kamu. Nah, terus menurut yang nyuruh kamu yang ngasih makan nanti siapa? di tempat
Oh, kamu dibohongi berarti, kena prank kamu. Nggak ada yang bakal ngasih makan. Maka itu makanan. Mana makanan? Dia nagih sama Mbak. Sini maju lagi. Bilang, kok nagih sama aku? Enggak, apa? Waktu itu sih pernah ada sih burung jatuh sih. Oh ya, mati apa hidup? Mati apa hidup ya? Burung apa? Hidup ya? Hidup nggak sih? Oh bukan, ada beberapa burung waktu itu ada yang mati. Burung apa sih yang suka terbang gereja itu ya? Kecil Di burungnya. depan pintu, yang kecil-kecil ada 2 di depan Oh. pintu. Terus ada burung yang itu kayak burung aneh gitu. Pernah di, kalau itu hidup burungnya, jadi tiba-tiba dari atap dia jatuh. Apa kamu ada kaitan dengan burung itu? Itu kejadian 3 tahun yang lalu ya? Sekitar. Heeh. Burung itu Ya. terjatuh. Akan menabrak sesuatu. Oh, kamu yang ditabrak. Tujuannya apa kamu dikirim ke situ? Akan diberi makan. Ya, itu kan yang dijanjikan, tapi tujuanmu dikirim itu apa? Membawa misi apa? Itu kan upahnya nanti kalau misinya berhasil. Apa? Mengaburkan pandangan manusia Customernya. Supaya terlihat oh, nutup usaha biar terlihat tutup studionya, jadi orang mau ke situ nggak jadi. Tapi nggak curiga ya? Enggak sih, waktu itu sih sempet kayak kenapa nih ya gitu kan, ini kan hal itu aneh dia yang tuh. belum pernah terjadi, tapi udah kita pikir mah itu hanya kecelakaan biasa lah, burung nyasar jatuh aja. Nah, nggak setelah burung itu studionya rame nggak atau sepi? Ya memang setelah pandemi kan, waktu pandemi kan memang rame banget gitu kan, karena nggak ada studio yang buka, jadi kita berpikir secara logika doang kan. Siapa yang nyuruh kamu? Laki atau perempuan? Perempuan rambut panjang. Oh, lebih tua atau lebih muda dari Madam? Lebih tua. Apakah pernah ada konflik? Madam kenal orang itu? Nggak kenal. Lalu motifnya apa? Kenal aja kok nyakitin gitu loh. Nggak kenal ya kok nyakitin. Kok mengganggu? Mungkin ini kali persaingan di daerah situ. Waktu itu ada studio lain. Banyak. Oh, banyak. Mudah-mudahan setelah ini malah rame ya studionya. Jadi gimana ceritanya? Majikanmu tuh nggak kenal sama Madam. Lalu saat itu kau ramai. Wih, bener. Feelingku dia ini persaingan bisnis. Jadi dia melihat studio Mbak tuh rame. Mungkin dia punya studio nggak seramai itu. Terus ngirim makhluk ini untuk nutup. Apa? Oh, tuanmu udah meninggal. Oke. Yang sudah meninggal itu dukunnya atau yang nyuruh? Tuanku sang pengurusku. Wih, dukunnya. Terkadang aku merayapi atap itu karena aku tak mengganggu. Dah, kok mengganggu? Aku harus mengaburkan manusia yang akan datang. Lah itu namanya ganggu, gimana sih? Aku nggak mengganggu, aku hanya mengaburkan manusia yang akan datang supaya melihat studionya tutup. Itu kan ganggu judulnya. Gimana sih kamu nih? Kamu sama siapa di situ? Tak membuat rasa takut Oh, di tempat jadi karyawannya tuh nggak dibuat rasa takut, nggak dibuat curiga. terlihat baik
baik saja. Semua terlihat baik-baik saja, oke. Berarti yang diganggu tuh calon klien. Calon klien, oke. Yang datang, yang mau melihat, yang mau masuk, dibuat supaya jangan masuk. Nah, kan kamu udah membuktikan sampai situ nggak ada yang ngasih makan. Kok kamu masih bertahan di situ? Kau ingat 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu? kau bermimpi yang sangat buruk. Mimpi buruk. Mimpi apa? Seakan-akan ada yang mengejar. Pernah nggak mimpi seakan-akan ada yang mengejar? Ya kalau kayak gitu mas sering ya kadang-kadang. Oh, oke. Tapi nggak curiga ya kalau itu ada yang aneh. Emang kenapa mimpi yang kamu maksud itu? Apa hubungannya sama kamu? Sihir itu telah sampai. Oh, sihir itu telah sampai. Jadi Mbak tuh dapat kiriman sihir. Petunjuknya melalui mimpi itu. Kalau mimpi aneh itu berarti artinya sihirnya nyampe gitu. Tapi nggak curiga, ya? Enggak sama sekali ya. Nggak kepikiran. Sering mimpi Mimpi aneh sering. gitu ya. Karena tak menyakiti. Ya, karena nggak menyakiti, Mbak juga merasa baik-baik saja, sehat, jadi nggak curiga dan nggak nyari solusi gitu. Berarti ini sihir penutup usaha, bukan sihir yang pembawa sakit. Oh, Tuanmu pindah ya, Panglima aja tuan kamu gimana? saya masuk Islam. Kan Ya, kamu makannya apa? biasanya apa makanmu? Tulang. Pulang. Dan Darah, nggak mau. Punya Tuhan nggak? Tuhanmu siapa? Nggak punya Tuhan dia. Udah, kamu masuk Islam aja mau? Biar punya Tuhan ya. Nanti kita doakan Ikut kamu. saya dikasih makan, tapi kamu masuk Islam. Nanti kamu belajar sholat, belajar ngaji. Kamu ikut saya, mau nggak? Ayo, membuat telingaku terasa belum tentu. Katanya kalau masuk Islam ntar telinganya panas katanya. Enggak lah, malah menjadi adem telinga kamu. Kenapa kamu Kenapa tidak- kamu betah di situ? Nggak mau pergi? tak ada Tuhan nggak ada pilihan dia? Mau pulang kemana? Tuannya udah meninggal. dan Kamu makan Tuhan. maksudmu? Yang telah menipu Gimana caranya tuh? Kamu makan dia? aku, ditempatkan di tempatmu. Ia mengatakan kau akan diberikan makan oleh sang pemilik tempat itu. Tapi aku tak diberi makan. Sekian lama aku melakukan apa yang ia perintahkan. Kamu bodoh sih. Lalu? Kamu percaya. Lalu kamu. setelah kamu melakukan Kamu jadi tugasmu, kau. Aku menggerogoti cara penahanan. tuh. Jadi akhirnya Percaya pembuluh darah ya. Akhirnya Itu udah pernah diusir loh, ada apa? Panggil orang-orang usir-usir. Usir emang benar. nah, aku tanya nih, berarti saat itu kamu sebenarnya pernah diusir. Kok kamu masih bertahan? yang terkuat lah yang bertahan. Berarti yang usir tidak sekuat mereka. Ini kan kekuatan energi kalau udah begini. Seberapapun kau memanggil bantuan, Yang panggil bantuan udah berasa aneh-aneh. Enggak sih, waktu kan selamatan aja sih kita usir-usir lah. Namanya pas buka usaha pertama, Iya. undang orang untuk
Cuma katanya di Pembersihan. situ ada, di sini ada kan, kadang-kadang kan orang Spiritual kan, ngasih spiritual tahu. gitu kan. Allah Akbar. Terus Udah aku bilang ya udah. oke. Ya udah kamu ikut Katanya di saya sini aja, ada, yuk. di situ ada gitu kan. Oke, yuk. Kamu ikut Saya. Panglima yuk. Kalau Panglima Saran mau, saya nggak tipu-tipu loh. Alhamdulillah. Yuk ikhlasin. Loh. Tenangkan diri dulu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Allah. Dia kepanasan dengan auzubillah. Tenangkan diri, kami tidak jahat, kami berniat baik. Allah malah kabur. Gak mau dia. Allah Akbar. Udah biarin aja, terserah dia. Yuk Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Haji dang. Ibu dari keluarga Tomalebi. Bahasa apa itu? Kayaknya Makassar ya? Bugis. Oh iya Bugis. Tapi ngerti ya, bahasa itu. Orang tuanya Iya. ada dari ayah tuh ibu. Ayah saya. Oke, mungkin dari leluhurnya nih. Maaf ini madam nggak terlalu ngerti bahasa Bugis. Ini dari jalur ayahnya ya. Ibu dari keluarga Tomalebi. Saya mengikuti dari leluhur keluarga. Ya. Bagaimanapun dia membawa nama dari seorang bapa. Ya. Ya. Kau kembali pasti membawa nama binti bapamu. Ya, betul. Ya. Hak. Nama ayahnya siapa? Abu Stari. Tadi huruf apa ya? A. Oh bener A. Abu Stari. Ini kakek ya kalau manggilnya. Nah, bagaimanapun tidak bisa lepas. Kalaupun kau tak pernah dekat berkumpul dengan keluarga kami, banyaknya Nanti. kau datang ke tanah Sunda itu. Tinggalnya kan di Kuningan ya, tapi Iya. jalur leluhurnya ada yang dari Bugis. Iya. Bagaimanapun tak bisa Terputus ya, oke. karena tetap ada darah mengalir di dalam diri. Kebetulan dengan ketajaman secara Batin. batin, Kenapa beliau sangat kuat batinnya? terutama kau sangat peka dengan mayit. Iya ya. Kalau urusan orang meninggal ya. Iya. Kenapa begitu kek? Pasti akan tercium. Kalaupun semua kuasa sang ilah, Iya. tetapi ada ketajaman itu di dalam batinnya. Ya. Tetapi itulah kenyataan hidupmu. Agar apa? Kau lebih dekat dengan sesuatu yang gaib, yaitu letaknya Tuhanmu di dalam dirimu. Oke. Karena Tuhanmu itu adalah gaib. Kematian pun adalah gaib. Semua makhluk tak ada pernah tahu datang dan perginya sebuah kematian. Oke. Dulu dia nggak percaya, tapi sejak kejadian itu jadi percaya. Iya, Ya? percaya kalau itu ada gitu. Kalau dulu Itulah yang terjadi supaya bisa sebagai pengendali hidupmu. Dulu yang kau sulit dikendalikan pada masa mudamu. Setelah itu kau tersadar inilah di bawah alam sadar manusia adanya kehidupan yang harus dihormati dan diyakini. Pembelajaran hidupmu banyak. Perjalananmu cukup sebagai ilmumu. Iya. Banyak masa matang-matang itulah perjalanan hidupmu. Dapat kau telan dan kau rasakan sebagai pembelajaran hidup. Inilah dunia hitam. Inilah dunia yang terang. Kau bisa membedakannya. Mana yang nyata dan yang tidak. Dan sebuah mimpi bisa suatu tanda sesuatu itu bisa terjadi di kemudian hari.
Ini sangat Karena nyata. sebuah kejadian berawal dari sebuah mimpi. Iya. Tapi kok pas ya momennya sama saat itu betul. juga. Iya. Nggak nunggu besoknya itu. Maka peliharalah ketajaman batin. Badanmu wangi dimanapun kau berada. Kalau kau dalam keresahan, dia akan mengikutimu. Oh gitu ya. Iya toh. Iya. Kalau Serem. kau dalam keadaan sedih dan berduka, kau sangat Sensitif. terbuka dari sisi alam gaibmu. Oke. Karena inilah sesuatu yang diikuti oleh leluhurmu yang tertuju hanya kepadamu dari banyaknya saudaramu. Ella, Ella ya, nama aslinya Ella ya. Iya. Saudaranya berapa? kan Ada Mila, 5. Cuma kamu yang sensitif. Iya. Mila, nama aslimu. Nama aslimu? Siapa nama aslimu? Nama sesuai akte siapa? Ella. Ella siapa panjangnya? Nurlaila. Maka kembar gaibmu bernama Mila. Oh, Mila tuh yang sosok kayak yang dampingin. Itu Maka kau terkadang bukan dirimu. Maka itulah kau terkadang berubah. berubah. Kalau ada sesuatu yang menyakiti dirimu, kau bukan dirimu. Contohnya gimana? Ada yang Misalnya nggak pernah sih aku ya. nggak merasa? Iya dulu emosional tapi sekarang udah enggak. Di suatu tempat manapun, bila ada sesuatu hal yang menjanggal, ada suatu kejahatan di dalam, dia pasti akan mengikutimu. Maksudnya kejahatan Yang terhadap? kaitannya dengan mayat Oke. atau mayat, kematian yang tidak ada kejelasan, kematian yang tidak wajar, maka dia sangat dekat untuk mengikutimu. Kenapa kok iya. kok roh-roh gaib? Seakan dia ingin menyampaikan pesan terhadapmu. Ada yang perang tabrakan gitu pasti datengin aku malamnya. Oke. Hah, serius? Ya, jadi ada sepupu meninggal, jadi merinding lagi. Ada sepupu meninggal, aku melawat, jadi baru mayatnya baru sampai malamnya orang tidur jam 12 malam dia berdiri di Namanya kembar mayat. sebelah. Kembar mayat. Jadi badannya itu seakan tercium aroma bahwasanya dia dapat menyampaikan pesan yang melalui diri. Oh. Memang beberapa kali ada yang meninggal memang nyamperin gitu. Nyamperin terus menyampaikan apa? Ya cuma mungkin menyampaikan kalau dia sudah meninggal aja sih. Tapi nggak banyak orang seperti ini. Padahal kau belum tahu tentang berita itu, tetapi kau sudah merasakannya bahwasanya dia terjadi sesuatu. Iya. Yang belum meninggal dan yang sudah meninggal pasti nyampein pesannya ke Saya baru aku. dengar loh Niki bahasa ini. Ya itulah. Kembar mayat. Kembar mayat ini nih. Kembar mayat. Maka dia selalu tercium aroma kembang. Nanti Kembang kuburan. Kembang kuburan. waktu nginep di hotel kan gitu juga tuh. Iya benar. Bumbunya wangi kematian. Iya, kenapa harus kematian terus ya benar orang meninggal pun sampein pesannya ke saya. Iya. Nah, setiap makhluk mempunyai keutamaannya sendiri. Iya paham saya. Saya itu paham Kayak tapi dia nemuin spesialis orang ya. seperti ini baru ini gitu. Nah itulah dia. Kembar mayat. Itu yang nemuin dia tuh sob jin koreknya yang meninggal. Ya, makhluk yang mengikutinya Apa minta didoakan atau gimana? hanya mengabarkan saja, Iya. memberitahukannya. Betul sih. Beberapa kejadian memang yang Sering sudah gitu. yang Peristiwa sudah itu meninggal. mengikutinya agar dia memperdalam lagi kajian dalam batinnya, perdalam lagi dari sisi ketuhanannya, bahwasanya semua dalam penguasaan sang kuasa. Ada yang menguasai kehidupan ini,
baik yang nyata maupun yang tidak. Tuhanlah yang berkuasa. Oke. Maka kembali kepada keimananmu. Semuanya kembali kepada keimananmu. Iya. Karena kau bukan wanita sembarangan. Kau dapat berbuat apapun, tetapi ingat kodratmu. Kembali kepada adabmu. Jadilah cermin yang baik untuk dirimu sendiri beserta keluargamu. Betul sih. Maksudnya bisa berbuat apa aja tuh maksudnya gimana? Paham? Bisa kau dapat melakukan apapun karena kau mampu. Banyak keahliannya gitu. Maksudnya Bukan hanya keahlian, tetapi keadaan kau sanggup. Oh, makanya bisnisnya banyak bukan satu ya. Iya. Karena aku memang kalau mau kemauan tuh gigih, kuat, dan harus make it happen. Dan harus kau gapai. Itulah tujuan pencapaian. Iya. Betul. Termasuk memiliki sebuah album kan nggak gampang bikin album. Kadang orang satu single aja. 1 tahun harus kejadian-kejadian gitu. Jadi kayak Karena bukan hanya sekedar untuk sesuatu angka, tetapi kau suka, kau Gitu ya. senang, iya. kau bahagia di situ. Iya. Kepuasan tersendiri. Itu udah nggak mikir laba Betul sih. untung lagi Iya. ya. Kalau Yang penting bicara happy. angka tak menggapai apapun, tetapi kalau utamakan dulu langkahmu, baru kau dapat mencapai suatu tujuan. Itu benar. Jadi nggak Jalani orientasi saja. bisnis ya apa-apa. Iya. Oke. Ini leluhur. Tanya yuk Ini maju. leluhur dari aku. Iya. Ki- Dari yang di Makassar. Karena memang ada orang yang bilang katanya ada yang ngejagain lah apa Maju gitu lagi kan maju. ya. Maju. Kayak apa? Yuk, deketin dulu. Melalui keluarga. Nah, itu dari keluarga kodam dari maaf Ki. Oh, Dari keluarga. buaya yang saya lihat. Itulah yang ku bilang. Karena di tempat itu banyak sungai mengalir. Berarti yang buaya itu Ya, benar, banyak dari sungai. Makassar, dari Bugis. Iya, di sana kan ada sungai-sungai lah, ada kali-kali mengalir. Sungai besar. Berarti leluhurnya dulu punya keahlian spiritual apa bagaimana Ki? Ya, karena ketajamannya pun itu bukan dari dirinya sendiri. Sesuatu keahlian, sesuatu yang ada pada dirimu tak lepas dari aliran darah para leluhurmu. Tapi Iya. kan nggak mengganggu kan ya? Enggak sih. Jiwa senimu itu Jiwa seni turunan dari leluhur yang di Bugis. dari tanah Sundamu. Oh, dari Sunda. Dari tanah Sunda. Mama ya, dari Iya. jalur mama. Dari kenapa ini terjadi pada dirimu, terima saja nak. Iya. Akan dapat suatu kebaikan untukmu, bahwa menyadarkan semua manusia setinggi apapun kau dalam pencapaian, tetap puncaknya adalah sebuah kematian. Iya. Kembali kepada kehidupan yang nyata. Iya, iya, iya. Kayak diingatkan Iya. terus ya soal kematian Iya. ya. Iya, iya. Itulah puncaknya. Semua makhluk hidup pasti akan tiba pada waktunya, Iya. agar menyadarkan kembali setiap jiwa-jiwa yang bernyawa. Setinggi apapun pepohonan yang berusia jutaan tahun pun akan tiba tumbangnya. Mungkin dia timbangnya. Betul, betul. Tumbang sendiri tapi ya bukan dipotong ya Ki. Apapun itu, mau dia dibunuh maupun dia mati sendiri, semua sudah ada Iya. waktu catatannya. Paham, belum paham sekarang. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sama kakek? Sudah cukup. Karena inilah, hanya itulah kenapa kau bisa ada pada perasaan ini. Iya. Yang lain sudah cukup kau bisa simak sendiri, bisa pelajari sendiri. Tetapi kalau dari mimpimu, kalau dari pikiranmu, pendengaranmu, gambaran di dalam batinmu, cukup kau yang tahu. Yang dibilang orang yang tak paham itu gila kau ini. Iya ya. Jangan mendahulukan Tuhan. Jangan mendahului. Ini
Jangan cerita ke sembarang orang kalau begini. Aku jadi terharu bener Iya. juga sih. Misalnya meninggalnya Iya, baik. meninggalnya karena baik-baik saja nih, bukannya tidak wajar. Apakah akan tetap datang? Atau hanya yang meninggal nggak wajar aja yang datang? Yang tak wajar, dia akan menyampaikan kesedihannya terhadapmu, termasuk di tempat yang kau datangi pada waktu itu. Disitulah ada wanita yang terbunuh. Di tempat yang di mana? Pada saat ingin kau berangkat ke suatu kota pedalaman, Oh, yang di hotel. pada saat Oh itu betul. kau dalam yang tidak Itu mabuk dia mau. dia menangis perempuan cantik itu, maka harum wanginya karena dia tak bersalah, Dibunuh dia. diperkosa dan dibunuh. Astagfirullah. Ya aku merinding ya. Kecelakaan si hotel itu, dan yang meninggal memang perempuan. Tahu informasi dari orang hotel. Kan memang masuk ke berita sih. Jadi temen aku bilang, oh itu mungkin setan itu. Jadi kita tidur di kamar yang memang bekas kecelakaan. Saya harus pergi. Iya. Ingatlah, pencapaian apapun sebuah kehidupan ini, baik itu dia dari karirmu, apapun itu, tetap ujungnya Puncak. yang paling tinggi adalah kematian. Persiapkan diri kalian. Itu saja nak. Baik-baik kau. Terima kasih Ki. Salim sama dia. Mau salim Ki. Salim. Cium tangan dong, yang. Kau bisa menghadapi semuanya. Amin. Amin. Pamit dulu anakmu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah Madam S sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang bisa menjelaskan tentang misteri yang dialami dalam kehidupannya. Apa kesan-kesannya Madam S setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Kesan-kesannya tadi aku sempat terharu, merinding juga. Ternyata Mbak Ismi ya, Mbak Ismi melalui satu makhluk ya, itu bisa memberikan jawaban kenapa saya sempat nangis juga tadi, terharu juga. Terharu, gitu apa ya, yang buat Masya Allah. terharu? Jadi terharu lagi deh. Maksudnya semua yang itu benar gitu. Aku selalu ingin melakukan apapun itu yang aku bisa dan harus maksimal dan harus make it happen. Dan kenapa aku selalu didatengin sama mimpi-mimpi orang meninggal yang udah meninggal juga datang ke aku. Mungkin itu beneran diingatkan kalau manusia setinggi-tingginya akan jatuh ke tanah, akan balik ke tanah, balik ke Tuhan. Itu sih yang ya mungkin itu betul ya, kalau menurut aku itu diingatkan gitu. Jadi dengan kemampuan atau sesuatu yang aku miliki tadi, keistimewaan atau apalah itu namanya, ya aku menjadi tolak ukur lagi kalau setinggi-tingginya manusia, kita masih manusia biasa dan kita harus balik ke Tuhan dan Nggak ingat boleh. akan Tuhan, jangan lupa ibadah. Iya, enggak boleh ada kesombongan ya, walaupun kita Betul. sukses di sini, sukses di situ, ujung-ujungnya nanti akan menghadapi kematian juga. Betul, Ya. dan mungkin kenapa semakin aku didatengin makhluk-makhluk tersebut, semakin sering aku harus ibadah. Dan semenjak aku ibadah menjadi lebih mawas diri, lebih cooling down, lebih calm down gitu sih. Dan itu benar. Jadi mungkin untuk semua manusia yang ada di muka bumi, yang teman-teman juga, jadi pesan moralnya yaitu jangan sampai lupa Tuhan, jangan sampai lupa ibadah. Setinggi-tingginya kita masih ada Tuhan di atas kita, masih ada Allah di atas kita. Masya Allah, ya. Aku sampai nangis tadi. Tapi awalnya takut tadi, sempat takut waktu Awalnya pertama takut Agil. tadi, aku pikir kayak aduh nih kalau sampai kesurupan aku angkat tangan deh Yang gitu ya. ditakutkan apa? Takut diserang atau apa? Takut diserang atau karena dulu juga pernah ngeluarin orang kesurupan, tapi itu kamu yang keluarin, masa sih? Aku nggak percaya juga gitu kan, pakai doa aja. Jadi tadi kayak aduh kesurupan nih, tapi kan ada Panglima Langit sama tim di sini, jadi aku juga takut diserang doang gitu. Kalau soal itu sih percaya kita nggak akan membiarkan itu terjadi gitu. Pasti kita duluan yang kena, karena aku jagain gitu. Iya, Ya, karena sebenarnya target kita kan menggali informasi sebanyak-banyaknya kan Iya, gitu. Dan tadi tuh sebenarnya kan Mbak Ismi kan nggak tahu juga, nggak kenal aku gitu loh. Nggak kenal orang baru ketemu Sampai hari ini. aku pikir ya, oh bener ya gitu kan. Kenapa jadi? Ya itu sih yang bikin aku jadi kecetak lagi gitu loh. Gitu sih. Jadi kena ke batinnya. Ya. Jadi
apa yang terjadi hari ini kalau menurut Madam, apakah ada settingan? Enggak sih, kita nggak. Aku baru kenal Mbak Ratna, sama sekali belum pernah kenalan, belum pernah datang gitu kan, cuman tahu ya Mbak Ratna Disti kan artis terkenal, aku udah tahu, tapi kan belum pernah kenal secara personal, apalagi dengan Panglima Langit. Mbak Ismi baru kali ini juga tadi di depan kita duduk kenalan, aku tulis kisah aku aja. Gitu, jadi sempat sampai terhentak gitu kayak what, ini bener banget ya gitu, kayak Ngena diingatkan gitu ya. Itu sih Mbak Ratna. Aduh, terima kasih banyak juga untuk Mata Langit ya, tim Mata Langit ini suatu apa ya, sesuatu yang nggak bisa dilupain lah, maksudnya itu yang memberikan jawaban lah gitu kan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala aku selama ini. Kenapa sih aku selalu dikasih begini? Kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa terjadi lagi? Kenapa terjadi lagi gitu? Jadi itu kayaknya balancing ya, kalau aku tangkap. Jadi harus membalancekan diri. Kamu mau mencapai sini, aku selalu pengen yang become the best. Tapi selain become the best, you have to, jadi bahasa Inggris keluar gue. harus ingat gitu, harus ingat ke bawah, kamu akan kembali ke tanah. Jadi setinggi-tingginya apapun ya, tapi kan itu Pengingat positif ya, untuk is tetap okay rendah hati ya. supaya tetap rendah hati, jangan sombong gitu. Insya Allah semoga jangan sombong, tapi aku memang orangnya selalu pengen aku harus naik terus gitu loh, dalam ritme hidup aku harus ada peningkatan gitu. Tapi itu bagus sih, setiap orang kan harus selalu punya semangat dan motivasi diri kan gitu. Tapi ya itu pengingatnya selalu dimimpi-mimpiin itu, masuk logika ya, maksudnya aku selalu pengennya ke situ, tapi dimimpin lagi. Oke, itu berarti harus selalu ingat kita akan kembali ke tanah semuanya. Gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir, satu kata untuk Mata Langit. Apa ya pertanyaan? Satu kata. Apa? Menggambarkan Pandangan Mata Mbak Langit tentang menurut pandangan Mbak tentang Mata Penilaian Langit Mbak. apa? Penilaiannya gimana? Kalau menurut aku Mata Langit ini bisa menjadi mediasi ya, atau mungkin bisa menjadi salah satu perantara. Ya itu tadi, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di kepala kita tuh, itu apa sih, itu kenapa sih? Menjembatani Mungkin bisa antara di sini. dunia nyata dan dunia Dunia gaib. yang tidak yang kasat mata ya, kayak kasat mata ya. Yang ya pokoknya spiritualnya dapat gitu di sini. Oke. Terima kasih ya, semoga setelah ini nanti Madam makin sukses lagi karirnya dan makin berkah. Amin. Ya. Amin. Sukses juga buat Mata Langit, Panglima Langit, dan Mbak Ratna Listi, dan juga Mbak Ismi sama Kakak Agil. Baik, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Madam Els ini. Nah, hari ini saya bertambah ilmu lagi ya, karena saya baru dengar ada tadi bahasanya istilah kembar mayit gitu. Kembar mayit itu dimana seseorang punya tubuh yang mungkin sosok-sosok yang bisa dibilang jengkolin atau roh-roh yang penasaran, yang ingin mungkin menyampaikan sesuatu secara batin, itu kayak Menemui. dia tahu sinyal, kayak melihat suatu sinyal gitu, sinyal dan frekuensi energi yang tertuju kepada Madam, ya kan. Jadi memang bagi makhluk-makhluk yang gaib itu kan kayak tidak ada pembatas gitu antara gunung dan lautan. Jadi di mana ada sinar cahaya yang menurut mereka, oh itu tempatku, oh aku bisa menyampaikan sesuatu melalui itu, oh itu tersorot gitu, tersorot dan seketika langsung bisa diikuti gitu. Jadi apa ya, tapi ya ini di mediator yang berbeda gitu ya. Kalau Ismi kan memang jenis-jenis makhluk-makhluk yang seperti bangsa jin korin juga ya, hampir semua makhluk sih spesifikasinya. Tapi kalau Mbak itu seperti khusus gitu, khusus jenisnya beda gitu khusus gitu, bawaan tubuhnya tuh khusus, memang lebih condong ke ya hal-hal tadi tuh, arwah Kematian. penasaran, yang berhubungan dengan kematian. arwah penasaran, Iya. berita kematian. Tapi itu Jadi benar kan- sih. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi ya spesialisasi apa namanya? Spesifik Ya, ya. spesifik gitu. bagian mayat. Iya. Divisi mayat dong ya gue. Divisi mayat. Serem ya. Bagian itu gitu. Berarti boleh nanti sekali-sekali ikutan
penelusuran mata langit gitu. Mau nggak kita Pertama, datengin tempat angker? Kita cari tempat-tempat yang mungkin Seru tuh kayak. kayak jalanan yang angker, jalanan yang sering terjadi kecelakaan, jalanan itu Mbak cocok. Waduh, cocok ya. Iya, nanti bisa memberikan pandangan dari sudut pandang. Mengupas gitu kisah gitu yang berada di balik itu. Mungkin biasanya nanti terasa sendiri sih. Gitu ya. Menurut saya sih ini begitu. Tapi kalau Mbak pernah kesurupan enggak? So far enggak kayaknya ya. Nggak pernah dia, tapi dia Terkendali. nanti seketika dia bisa. Aduh, serem ya. Bisa Paling kayak takut dia tuh gue. berbicara gitu. Komunikasi. Oh gitu. Berbicara spontan gitu. Tapi enggak bisa kesurupan kan. Walau alam bisawab semua bisa terjadi gitu. Serem Tapi sih. lebih mengarah ke ini batin sih yang bermain. Bahasa batin yang bermain. Iya. Kalau melihat seperti itu. Iya. Oke. Ya udah itu aja bisa. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Malimai. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.